Sebuah laptop dengan performa yang kenceng dan juga warna yang akurat gue rasa jadi impian ataupun idaman para creator. Perkenalkan brother, ini adalah Asus VivoBook Pro 15 OLED yang bakal kita kulik jauh lebih dalam dan gue akan start dari dapur pacunya dulu. Asus VivoBook Pro 15 OLED ini sudah ditenagai sama prosesor AMD Ryzen 5900HX. Nah, Ryzen 5000H series sendiri ini adalah prosesor yang punya TDP 45 watt. Tentunya dengan jumlah core dan multi-thread yang lebih banyak untuk prosesor X86. Arsitekturnya berukuran 7 nanometer sehingga menghasilkan kinerja yang lebih cepat nih tentunya. Daya tahan baterainya yang lebih lama dan kinerja GPU integrate yang lebih cepat. Sehingga dapat memberikan pengalaman yang lebih mengesankan tentunya. Si prosesor ini pun menjadi salah satu prosesor X86 yang menghadirkan multi-core dan juga multi-thread hingga 8 core 16 thread dengan TDP 45 watt. Sedangkan kalau buat speednya nih ya, AMD Ryzen 5900HX ini punya kecepatan 3,3 GHz. Ditambah lagi dengan RAM sebesar 16 GB LPDDR4 3200 MHz. Untuk storage-nya sendiri udah disematkan penyimpanan jenis SSD nih sebesar 512 GB NVMe. Yang tentunya ngebuat laptop ini punya transfer rate tinggi dan juga loading system yang cukup cepat di kelasnya. Pertama-tama kita bakal tes Cinebench R15 dan ini mendapatkan hasil 999 CB. Sedangkan di Cinebench R20 mendapatkan hasil 353 poin untuk single core dan 2378 poin untuk multi core. Lalu untuk 3D Mark di pengujian TimeSpy kita mendapatkan hasil 4783 poin. Dan untuk pengujian Firestrike dapat poinnya tuh 10.786 poin. Terakhir nih ya, kita menggunakan PC Mark 10 yang mendapatkan skor 6.511 poin. Kalau tadi dari part prosesor sudah kita bahas dan sekarang kita akan move ke bagian yang menurut gue ini paling menarik dari si laptop Asus ini, yaitu teknologi Asus OLED. Tapi sebelum kita masuk ke teknologinya, gue mau bahas dulu nih soal layarnya dulu. Asus VivoBook Pro 15 OLED ini punya layar seluas 15,6 inci dengan aspek rasio 16:9. Resolusinya pun udah Full HD 1920x1080 pixel dengan tingkat kecerahan hingga 600 nits pada mode HDR. Laptop ini pun mampu memproduksi warna hingga 100% pada Color Space DCI-P3 atau setara nih dengan 133% sRGB. Artinya brother, Asus OLED ini dapat menampilkan warna yang lebih tajam dan juga lebih kaya dengan rasio kontras hingga 1 juta banding 1. Dan selain itu pun layarnya udah mendukung respon time yang sangat cepet banget nih. Jadi bisa dipastikan ya buat kalian nonton film ataupun ngegame ini bebas dari blur. Asus OLED pun sebenarnya sudah bersertifikasi TUV Renline. Tentunya untuk menjaga mata pengguna lebih baik karena mampu meringankan cahaya biru yang masuk ke mata pengguna tersebut. Gak lupa Asus pun mengadopsi desain Nano Edge pada layarnya yang menciptakan screen to body ratio sampai 84%. So buat nonton film di laptop ini pasti auto menyenangkan sih menurut gue. Untuk grafis dari Asus VivoBook Pro 15 OLED ini udah pakai Nvidia RTX 3050 brother. Ya iyalah ya, buat konten kreator gitu loh, gak boleh nih pakai VGA card yang kaleng-kaleng brother. Pasalnya RTX 3050 ini memang mampu ngasih segudang kelebihan. Kayak contohnya nih ya, buat render lebih kenceng, kemudian broadcast yang lebih clear, dan yang pasti ngedit video juga lebih baik. Bahkan ya, sampai ngedit video 8K, ini doi bisa kasih kinerja yang powerful bro. Sekarang lanjut kita bakal ngebahas masalah desain. In my opinion, gak tau kenapa ya, Asus tuh memang selalu memberikan ciri khas tersendiri dari setiap lini produknya mereka. Contohnya nih, ya kayak si VivoBook Pro ini punya desain yang ekspresif banget. Bodinya dibuat dari material aluminium yang ngebikin laptop ini tuh kelihatan keker dan juga tough. Padahal ya laptop ini tuh termasuk laptop yang ringan loh. Punya bobot cuma 1,65 kg dengan ketebalan cuma 18,9 mm. Udah gitu nih laptop tuh tahan banting brody. Bodinya juga kuat sih di beberapa kondisi kayak misalkan kelembaban udara, kemudian benturan, goncangan, serta getaran. Sedangkan untuk bagian belakang covernya ini ciri khas VivoBook sekarang banget sih. Ada space yang menonjol gitu loh. Dan terdapat tulisan Asus VivoBook. Desain kayak gini sih emang pas banget ya buat dibawa kemana-mana lebih fleksibel gitu tanpa takut bikin tas kalian berat. Untuk desain keyboardnya ini doi punya key travel yang nyaman menurut gue. Jadi gue tuh bisa ngerasa lebih enak gitu loh bro kalau misalkan kerja pakai laptop ini. Soalnya mohon maaf nih ya, tangan kita kan agak lumayan lebar nih.
Tapi ada satu hal yang bikin gue sedikit bingung sih. Dari VivoBook Pro 14X OLED dulu, tombol enternya itu terdapat motif garis putus-putus, brother. Ini gue nggak ngerti fungsi ataupun faedahnya buat apa. Kalau misalkan lo emang ngerti ataupun tahu gitu ya, monggo bisa jelasin di kolom komentar. Tapi yang bikin gue happy, sekarang tuh backlight keyboardnya tuh udah merata lumayan gitu loh bro. Soalnya yang dulu nih ya, kelihatan agak kurang rata gitu sih. Sedangkan trackpadnya sendiri, ini tergolong cukup banget sih menurut gue. Untuk ukuran laptop yang kayak gini. Dan karena laptop ini untuk creator ditujukannya, gue rasa memang harus support sama beberapa port. Dan sekarang gue akan ngasih tau kalian kira-kira port apa aja sih yang tersedia di laptop ini. Kalau kita lihat di sisi sebelah kanan dan juga sebelah kiri, untuk Asus VivoBook Pro 15 OLED ini udah dibekalin sama satu USB 3.2 Gen 1 Type E, kemudian ada satu USB 3.2 Gen 1 yang Type C, ada dua nih untuk port USB 2.0 Type E, kemudian ada satu port jack audio 3,5 mili, satu pos DC in, dan satu slot micro SD card reader. Nah buat kalian yang masih WFH ataupun sekolah dari rumah, untuk kebutuhan Zoom Meet ataupun Google Meet, laptop ini sudah dibekali sama webcam yang bisa ditutup secara manual. Yang tentunya ini untuk menjaga privasi kalian bro. Dan terdapat fingerprint yang menyatu dengan tombol power untuk mempermudah kalian masuk ke dalam desktopnya. Terus nih ya brother, di VivoBook Pro 15 OLED ini udah terdapat fitur pendukung lain. Seperti AI Noise Cancelling Technology yang bisa ngebuat suara kalian lebih fokus nih dan menghiraukan suara-suara di sekitar kalian. Pihak Asus menyebutnya dengan Clear Voice Mic dan juga Clear Voice Speaker. Sebenarnya nggak cuma itu aja sih. Di sisi audionya nih, Asus VivoBook Pro 15 OLED ini sudah dibekali sama dual speaker Harman Kardon, brother. Mati nggak tuh lo? Haka cuy. Jujur ya, untuk kualitas audio Asus dengan Harman Kardon ini emang jadi salah satu yang gue favoritin banget sih. Audionya tuh jernih banget cuy, ditambah lagi sama DTS Audio Processing yang ngebikin laptop ini sebagai paket lengkap buat jadi laptop untuk para content creator. Buat kalian yang punya mobilitas cukup tinggi dalam menggunakan sebuah laptop, gua rasa part baterai ini nggak boleh ketinggalan sih. Nah pada bagian baterainya, Asus tuh mengklaim kalau laptop ini punya ketahanan baterai 63 Wh. Didukung juga sama pengecasan 120 Watt yang bisa mengisi daya laptop ini cukup cepet bro. Selain itu, pemakaian dayanya juga bisa dibilang irit sih. Dipakai selama 7 jam, baterainya tuh hanya menghabiskan 52% aja. Jadi kesimpulannya bro nih, menurut gua, untuk Asus VivoBook Pro 15 OLED ini memang punya banyak fitur dan juga kinerja yang cocok ataupun pas banget buat para content creator. Kalau misalnya kita ulang dari review yang tadi, Doi itu udah pakai Ryzen 9 5900HX dengan RAM 16GB, kemudian pakai graphic card Nvidia RTX 3050, dan tentunya nih sudah dilengkapi sama SSD 512GB. Dan yang bikin gua ngiler lagi nih ya, laptop ini menurut gua tuh harganya affordable banget, karena dibanderol dengan harga 17.799.000. Buat lo semua yang memang pengen jadi content creator sesungguhnya, monggo silakan takis brother. Nanti link pembeliannya bakal gue taruh di kolom description seperti biasa. Dan terima kasih buat lo semua yang sudah nonton dari awal sampai akhir, no skip-skip. Jangan lupa buat like, komen, share, dan subscribe channel YouTube Pricebook, Pricebook Beauty, dan juga Pricebook Otomotif. Bewok pamit. Assalamualaikum brother.